Episode 5 dimulai dengan kilas balik saat Hongju dan Huyong masih muda. Setelah perjalanan mereka bersama, keduanya semakin dekat. Suatu hari, Huyong sedang menunggu bus di halte untuk pulang ke rumah sepulang sekolah. Ibunya menelpon dan mengatakan padanya bahwa mereka akan pindah ke Amerika segera. Hongju menyadari kalau Huyong berada di seberang jalan dan ingin menghampirinya. Menyadari bahwa ia akan segera meninggalkan negaranya, Huyong menaiki bus pulang sebelum Hongju menyeberang jalan untuk menemuinya. Kembali lagi ke masa kini, di mana Huyong mencium Hongju. Huyong memberitahu Hongju bahwa dia menyukainya dan menambahkan bahwa perasaannya sudah ada sejak mereka masih di sekolah menengah. Hongju merasa malu dengan ciuman dan pengakuan itu. Lalu, Huyong pulang. Di tempat lain, Heji sedang mencoba untuk mengucapkan terima kasih kepada Kyungtaek karena telah meminjamkan sepatu Keds-nya di rumah sakit. Tapi, Kyungtaek mencoba untuk menghindari Heji. Dia terus melarikan diri sampai harus bersembunyi dari Heji. Hongju pergi ke restoran Sangpil untuk menghindari memikirkan pengakuan Huyong. Ia membantu mengupas bawang untuk Sangpil, tapi masih terus memikirkan pengakuan Huyong. Sementara itu, CEO Baek sedang berdebat dengan CEO B tentang kebiasaannya yang sering parkir di depan kantor CEO Baek. Perdebatan ini dilakukan di depan staf CEO B. Mereka mengira kalau CEO B tertarik dengan gedung milik Paman Huyong ini dan mencoba membuat CEO Baek kesal dengan harapan dia akan segera menjual gedung tersebut kepadanya. Di akhir perdebatan antara mereka, CEO Baek menuduh kalau CEO B bersikap picik karena dia menolak perasaannya. Setelah itu, di rumah, Huyong sedang tersenyum sendiri sambil mencuci piring, mengingat kejadian sebelumnya dengan Hongju. Kemudian, CEO Baek kembali ke rumah dan memberi nasihat kepada Huyong untuk menyelesaikan urusan pekerjaannya di Amerika dan kembali lagi ke Korea jika tetap mau bersama cinta pertamanya. Di sekolah, akhirnya Heji bisa mengobrol dengan Kyungtaek setelah dia mencoba menghindari Heji. Heji mengajak Kyungtaek untuk makan bersama besok sore dan mentraktirnya, karena dia sudah banyak membantu Heji sebelumnya. Heji ingin mengucapkan terima kasih dengan mentraktir Kyungtaek. Huyong mendapat pesan teks dari Sangpil yang bilang kalau Hongju sedang ada di restorannya, lalu dia buru-buru pergi ke sana. Ketika tahu Huyong akan datang, Hongju buru-buru pergi dari sana agar tidak bertemu dengannya, karena dia masih merasa canggung dengan Huyong. Huyong tiba di restoran Sangpil, tapi Hongju sudah tidak ada. Melihat temannya tampak kecewa, Sangpil memikirkan sebuah ide. Saat sedang duduk di halte bus, Hongju teringat dengan kenangannya saat mencoba menyeberang jalan untuk bertemu dengan Huyong. Junho yang sedang mabuk mengirim banyak pesan teks kepada Hongju, tapi Hongju tidak menanggapi satupun pesan tersebut. Hongju terlalu sibuk memikirkan kenangan masa SMA-nya bersama Huyong, di mana saat itu adalah pertemuan terakhirnya dengan Huyong waktu SMA, sebelum dia pergi ke Amerika. Keesokan paginya, Sangpil datang ke rumah Hongju dan memintanya untuk bersiap-siap agar mereka bisa pergi jalan-jalan bersama Huyong dan CEO Baek. Ketika Hongju mencoba menolak, Sangpil bilang kalau Heji dan Kyungtaek juga akan ikut bersama mereka setelah jam kerja mereka selesai. Karena terus dipaksa, akhirnya Hongju memberitahu Sangpil kalau dia merasa canggung jika bersama dengan Huyong, tetapi Sangpil meyakinkannya untuk tetap ikut. Saat Sangpil menyetir, Huyong mendapat kesempatan untuk duduk di samping Hongju di kursi belakang mobil. Hongju merasa tidak nyaman dengan keadaannya, tapi sebaliknya, Huyong sangat senang. Setelah itu, Huyong diminta untuk menyetir dan Hongju terjebak di kursi penumpang depan, sementara CEO Baek dan Sangpil tidur siang di kursi belakang. Huyong mencoba untuk mengobrol dengan Hongju dan sedikit menggodanya, tapi Hongju mencoba mengabaikan semua rayuan Huyong. Huyong meminta Hongju untuk memberinya cemilan, tetapi dia menolak dan meminta Huyong untuk mengambil makanannya sendiri. Begitu sampai di tempat tujuan, Sangpil dan CEO Baek pergi memancing. Hongju dan Huyong memutuskan untuk membereskan barang-barang mereka di tempat yang mereka sewa untuk malam itu. Keduanya berbagi momen romantis, tetapi Hongju yang merasa canggung dengan keadaan mereka pergi ke kamar untuk menghindar. Setelah itu, Hongju duduk bersama CEO Baek saat Huyong pergi dengan Sangpil untuk memancing di tempat lain, karena mereka belum menangkap satupun ikan di tempat itu. CEO B bertemu dengan Minwo, agen Junho.
Mereka mendiskusikan bagaimana kerjasama mereka di tengah hubungan yang canggung antara Junho dan Hongju. CEO B punya sebuah ide agar kerjasama ini bisa berjalan lancar. Kemudian, Hongju mendapat telepon dari CEO B yang memberitahunya kalau dia harus mulai bekerja di studio Junho pekan depan untuk menyelesaikan proyek animasi terbaru mereka. Hongju kesal setelah mendapat telepon dan mendengar permintaan CEO B. Lalu, ia memutuskan untuk berjalan-jalan di pantai. Namun, karena air pasang akan datang, Huyong bergegas memintanya untuk pulang. Hongju meyakinkan Huyong untuk mencari makhluk aneh seperti teripang, tiram, dan gurita untuk bisa mereka makan nanti. Keduanya tampak senang dan berbagi beberapa momen romantis. Hongju tampak hendak mencium Huyong, tetapi dia menahan diri. Kemudian, dengan nada bercanda, Huyong mencoba untuk menggodanya. Heiji dan Kyungtaek sedang berkendara menuju tempat di mana temannya dan CEO Baek berada untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Di perjalanan, Heiji mencoba mengobrol dengan Kyungtaek, tetapi dia menghindarinya. Kemudian, Heiji mendapat telepon dari kakaknya, memintanya untuk membagikan foto Kyungtaek. Heiji patah hati saat mengetahui bahwa ternyata ayahnya telah mengatur kencan buta untuk Kyungtaek dan kakaknya. Awalnya, Heiji tampak kecewa, tapi Kyungtaek bilang kalau dia sudah menolak untuk kencan buta yang telah direncanakan oleh ayahnya. Heiji bertanya kepada Kyungtaek apakah ia ingin berkencan dengannya. Karena gugup, Kyungtaek berteriak bahwa ia tidak menyukainya dan membuat kesalahpahaman di sini. Padahal sebenarnya, Kyungtaek sudah menyukai Heiji sejak lama. Heiji kesal, dan saat piknik, Hongju memperhatikan suasana hati temannya yang masam dan mengajaknya jalan-jalan. Heiji berterus terang dan memberitahu Hongju bahwa ia berpura-pura berkencan dengan Kyungtaek. Tapi, sekarang dia benar-benar terpikat dengan Kyungtaek karena kejantanannya. Meskipun ditolak, ia akan mengejarnya. Hal ini memberi Hongju motivasi untuk menerima perasaannya pada Huyong. Setelah itu, mereka kembali ke dalam menikmati makan malam bersama-sama. Saat tidur, Hongju bermimpi tentang ibunya, bibinya, dan Junho yang meninggalkannya di berbagai titik dalam kehidupannya. Kemudian, Huyong muncul dalam mimpinya, bertanya apakah dia akan membiarkannya pergi juga. Keesokan paginya, Hongju terbangun dan mendapati dirinya sendirian di rumah yang mereka sewa. Ia mencoba menelpon teman-temannya dan juga Huyong, tetapi panik karena tidak ada yang menjawab. Tepat saat itu, Huyong kembali dengan membawa kopi dan sarapan untuk mereka berdua. Di jalan, Kyungtaek sedang mengantar Heiji, CEO Baek, dan Sang Pil pulang. Heiji memberi Kyungtaek minuman dan berterima kasih kepadanya karena tetap menemani teman-temannya meskipun dia tidak minum alkohol. Kemudian, CEO Baek mendapat telepon. Ternyata itu telepon dari ibunya Huyong. Lalu, CEO Baek meminta Kyungtaek untuk bergegas pulang. Sementara itu, Huyong mulai menyiapkan sarapan untuknya dan Hongju. Hongju memberitahu Huyong bahwa dia tidak ingin Huyong kembali ke Amerika. Huyong tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pergi, dan Hongju pun mencium Huyong. Epilog dari 3 tahun lalu memperlihatkan Junho menangis saat ingin menaiki pesawatnya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia akan kembali setelah menulis novel yang sukses dan berharap Hongju menunggunya. Episode 6 dimulai dengan Huyong dan Hongju saling mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Kemudian, Huyong mengajak Hongju sarapan di luar. Hongju awalnya malu dan canggung dengan keadaan mereka sekarang. Tetapi Huyong meyakinkannya untuk bersikap seperti biasa saja. CEO Baek mencoba menghubungi keponakannya, tetapi Huyong mengabaikan panggilannya. Hongju dan Huyong kembali ke Seoul malam itu. Setelah sampai di luar rumah, Huyong mencoba untuk mengajak Hongju makan malam. Tapi Hongju menolak. Tiba-tiba, CEO Baek datang memergoki mereka, mengira mereka akan melakukan adegan romantis di mobil. Setelah itu, CEO Baek menginterogasi Huyong tentang pengunduran dirinya dari pekerjaannya di Amerika. Ia mengungkapkan bahwa saudara perempuannya, yaitu Ibu Huyong, mengatakan bahwa dia akan mengurus sendiri masalah pengunduran diri Huyong. Ia merasa takut dengan apa yang akan terjadi. Lalu, Huyong memberitahu CEO Baek bahwa ia tidak akan kembali ke Amerika karena ia menyukai Hongju dan menolak untuk mendengarkan pamannya. Huyong juga menambahkan
kalau jangan memberitahu Hongju tentang pengunduran dirinya dari perusahaan. Malam itu, teman sekaligus kliennya Huyong, Joseph dari Amerika Serikat, menelponnya. Joseph bertanya mengapa Huyong mengundurkan diri dan Huyong tidak menjelaskan alasan sebenarnya pada temannya itu. Kemudian, Joseph mengatakan kalau dia penasaran apa yang akan dikatakan oleh Ibu Huyong tentang pilihannya. Ia yakin 100% dia akan kembali dan akan bersiap untuk pesta penyambutan. Setelah itu, Huyong menelpon Hongju dan bilang kalau dia mau bertemu dengannya, tetapi Hongju menolak dan mengatakan bahwa ia sudah mau tidur. Huyong menggoda Hongju melalui telepon dan pasangan itu pun mengakhiri malam itu. Keesokan harinya, Huyong menelpon Hongju untuk mengajaknya sarapan bersama, tapi Hongju sedang pergi ke mall bersama Heji untuk menemaninya belanja. Heji membeli peralatan hiking dan mengeritingkan rambutnya karena berencana pergi hiking bersama Kyung-taek dan ayahnya keesokan harinya. Hongju terpengaruh oleh Heji dan mengeritingkan rambutnya juga. Malam itu, kedua sahabat itu berkumpul di restoran Sangpil. Sangpil tiba-tiba bertanya tentang bagaimana kerjasama Hongju dengan Junho di depan Heji. Hongju lalu menyerangnya sebelum sempat didengar oleh Heji. Huyong kesal saat menunggu Hongju menghubunginya, lalu mencoba menunggu di depan rumah. Kemudian, Hongju muncul di luar rumah bersama CEO Baek yang mabuk. CEO Baek kesal dengan mantannya dan mencoba berbicara dengannya lewat telepon. Karena mabuk berat, akhirnya Hongju berbicara dengan orang di seberang telepon tanpa tahu bahwa orang itu adalah bosnya, CEO Bae. Setelah itu, Huyong mengantar CEO Baek pulang. Tapi, karena kesal, pamannya ini terlalu banyak bicara yang tidak diperlukan. Huyong mencampakkannya di luar dan menarik tangan Hongju. Ia memberitahunya kalau dia kesal karena tidak bisa bertemu pacarnya seharian. Ia memuji gaya rambutnya dan mengajaknya berkencan keesokan harinya. Keesokan paginya, Hongju dan Huyong sibuk memilih pakaian yang akan mereka gunakan untuk kencan mereka. Heji bersiap-siap pergi hiking bersama Kyung-taek dan ayahnya. Tapi, ayahnya memberitahu Heji bahwa Kyung-taek sedang tidak sehat dan tidak ada rencana untuk hiking hari ini. Heji mencoba memberitahu ayahnya tentang perasaannya terhadap Kyung-taek, tetapi ayahnya menolak untuk menanggapinya dengan serius. Heji kesal dan tidak punya kegiatan apapun pada hari itu. Jadi, Heji memutuskan untuk nongkrong dengan Hongju, mengganggu kencannya dengan Huyong. Huyong duduk dengan menggenggam tangan Hongju di kafe, yang membuat Heji merasa iri. Agar tidak mengganggu kencan mereka, Huyong menyarankan agar Heji mengunjungi Kyung-taek. Pada saat yang sama, Kyung-taek bangun dari tempat tidur dan mencoba makan. Dia menemukan pesan dari Heji dan bingung bagaimana cara menanggapinya. Saat itu, ibu Kyung-taek datang ke rumahnya untuk menengok anaknya yang sedang sakit. Beberapa saat kemudian, Kyung-taek keluar rumah untuk memanggil taksi untuk ibunya, karena ibunya sudah mau pulang. Bertepatan dengan itu, Heji muncul di dekat rumah Kyung-taek dan bertemu dengan ibunya Kyung-taek. Ibu Kyung-taek yang sudah lama mengeluhkan putranya karena belum menikah, mendapati Heji sebagai kandidat yang memenuhi syarat untuk menikah dengan Kyung-taek. Ibu Kyung-taek mengobrol dengan Heji dan berbicara kepadanya tentang kesuburan para lelaki dalam keluarganya yang membuat Kyung-taek malu. Lalu, Kyung-taek berteriak memanggil taksi untuk ibunya dan mengusirnya karena malu dengan Heji. Setelah ibu Kyung-taek pergi, Heji mencoba membantu guru olahraga itu pulang karena dia hampir jatuh. Kyung-taek terkejut dan mendorong lengan Heji. Heji menganggap ini sebagai penolakan dan pulang dengan kecewa. Di tempat lain, Junho datang untuk menemui pamannya, ayah Heji, dan terkejut mengetahui bahwa Huyong dulunya adalah muridnya di sekolah menengah. Keduanya membahas tentang putusnya hubungan Junho dengan Hongju. Lalu, ayah Heji meminta Junho untuk meninggalkan Hongju sendiri setelah apa yang telah dilakukannya kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Junho tampak kecewa dengan reaksi pamannya. Hongju dan Huyong terus saling mencuri pandang saat di mobil menuju ke galeri seni. Pasangan itu mengobrol di mobil dan saling menggoda. Hal ini berlanjut di galeri seni, dan Huyong memberitahu Hongju bagaimana jantungnya berdebar setiap kali dia memanggil namanya. Dia memberitahu Hongju bagaimana dia menyukainya sejak SMA dan masih menyukainya. CEO Baek mengganggu kencan mereka dengan menghubungi Hongju dan memanggil Huyong pulang karena ada keadaan darurat.
Huyong mengantar Hongju pulang dan berjanji untuk menemuinya malam besok. Hongju pulang dan menemukan kotak kenangannya dari sekolah menengah. Dia membaca kertas rencana karirnya yang dibuat waktu SMA, di mana dia menyebutkan nama Huyong setelah mengetahui rencana karirnya dari percakapan mereka di lubang. Huyong bertemu ibunya di kamar hotel dan melakukan percakapan yang tidak mudah karena ibunya tidak menerima keputusan yang sudah dibuat oleh Huyong. Huyong memberitahu ibunya bahwa dia tidak akan kembali ke Amerika bersamanya, tetapi ibunya menolak untuk mendengarkannya. Keesokan harinya, Heji pergi bekerja seperti biasa, tetapi Kyung-taek tampak canggung di dekatnya. Dia terkejut melihat Heji telah membersihkan dan mengembalikan sepatunya, serta bersikap sangat formal di dekatnya. Pada saat yang sama, Hongju bersiap untuk bekerja di studio Junho. Sebelum pergi, ia ingin menemui Huyong, tetapi Huyong tidak ada di rumah. Setelah itu, Hongju menunggu bus di halte seperti biasa, sementara Huyong menyetir ke kantor Rock Asset bersama ibunya. Ibu Huyong melihat Hongju di halte bus dan mengenalinya sejak malam ia bertemu dengannya 10 tahun lalu. Sementara itu, di halte bus, Hongju khawatir apakah Huyong baik-baik saja. Di sisi lain, Kyung-taek mencoba mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf kepada Heji karena bersikap kasar kepada Heji sebelumnya. Ia pergi menemui Heji yang sedang dalam perjalanan ke kelas dan meminta maaf pada Heji. Heji salah memahami perkataan Kyung-taek dan menjadi sedih, bertanya mengapa guru olahraga ini bersikap begitu kepadanya. Heji meminta maaf lagi dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi dengan perasaannya. Di Rock Asset, CEO Baek gelisah karena kehadiran saudara perempuannya di kantor. Ibu Huyong memberitahu CEO Baek bahwa dia juga akan tinggal di Korea Selatan penuh waktu sekarang, setelah Huyong mengundurkan diri dari pekerjaannya. Di tempat lain, Hongju baru saja sampai di studio Junho dan duduk di meja. Junho mencoba mencari cara untuk mengungkapkan apa yang terjadi padanya beberapa tahun lalu, tentang serangan panik dan masalah kesehatan mentalnya kepada Hongju. Untuk menjelaskan tentang perpisahan mereka, Hongju tidak menghiraukan petunjuk apapun yang diberikan Junho kepadanya dalam bentuk kenangan mereka. Hongju tidak berniat duduk lama di studio Junho. Setelah urusannya selesai, dia pamit untuk pergi. Junho mencoba untuk menahan Hongju lebih lama dengan alasan pekerjaannya, tetapi Hongju menolak. Saat mau pulang, Hongju melihat Junho hampir jatuh karena serangan kecemasan. Saat Hongju bertanya apakah Junho sakit, dia balik bertanya apakah kalau dia sakit, Hongju akan menerimanya kembali. Kilas balik ke 10 tahun lalu, yang memperlihatkan Huyong berada di halte bus, yang baru saja mendapat telepon dari ibunya, dan di seberang jalan ada Hongju yang menyuruhnya untuk menunggu dia ke sana. Ibu Huyong yang sedang mengamati putranya dari mobilnya di halte bus, memperhatikan Huyong yang sedang melihat Hongju. Saat Hongju menyeberang jalan, ia kesal melihat Huyong sudah pergi naik bus. Ibu Huyong menemui Hongju di halte bus dan memintanya untuk mengambil CD animasi yang ditinggalkan oleh Huyong. Hongju merasa pertemuan dengan Ibu Huyong aneh dan pergi saat episode ini berakhir.